melanjutkan pembahasan kita kemarin di muatan IPA tema 1 kelas 5, yaitu adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, kita kemarin kan sudah subtema 1, sekarang kita lanjut ke subtema 2 dan 3. Kita lihat pembahasannya habis ini. Kemon. Nah, sekarang ketemu lagi sama Bu Rani. Kita sekarang melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang organ gerak manusia di subtema 2. Kita masuk materinya ya. Nah, di subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, alat gerak ini dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Kemarin ingat ya, otot telah merupakan alat gerak aktif dan tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, cara untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat adalah dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan menjaga pola makan yang teratur gitu. Nah, selain itu, kemarin kita sudah mempelajari tentang alat gerak pada hewan. Nah, sekarang kita mempelajari alat gerak pada manusia. Nah, kalau semua kan punya tulang tuh. Nah, tulangnya kalian tuh fungsinya buat apa sih? Yang pertama adalah untuk menopang tubuh supaya bisa berdiri tegak. Lalu memberi bentuk tubuh biar bentuknya ya nggak random aja, bentuknya setegak manusia gitu. Yang ketiga adalah tempat untuk melekatnya otot gitu. Nah, tulang berdasarkan bentuknya ada 2, ya tulang pipih. Pipih itu ceper, dia ceper kayak piring gitu. Dan tulang pipa itu panjang. Nah, contoh tulang pipih apa? Tulang telapak tangan. Coba deh kalian pegang telapak tangan kalian masing-masing. Dan tulang rusuk. Tulang rusuk itu bentuknya juga pipih. Kalau kalian pernah makan iganya sapi, kan tulangnya kan pipih-pipih gitu ya. Nah, itu namanya tulang pipih. Lalu ada namanya tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang yang bentuknya panjang kayak pipa. Misalnya kayak tulang pahanya kalian, coba dilihat bentuknya kira-kira gimana? Panjang kan? Tulang lengan kalian bentuknya juga panjang. Nah, yang kedua, tulang berdasarkan zat penyusunnya, yaitu ada yang namanya tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan adalah tulang yang empuk, tulang yang nggak keras. Misalnya, coba kalian pegang telinga kalian masing-masing. Nah, keras nggak? Enggak kan? Bisa ditekuk-tekuk kan? Nah, sama kayak tulang hidungnya kalian. Nah, itu juga gitu, itu juga tulang rawan karena bisa dipencet-pencet, bisa ditekuk-tekuk gitu. Kalau dia tulangnya itu nggak keras. Lalu yang kedua tulang keras adalah tulang yang umumnya ada di badan kita. Misalnya tulang tengkorak, tulang pipa, tangan, dan lain sebagainya. Ya, jelas ya? Nah, perhatikan gambar berikut. Yang sebelah kiri itu adalah tulang tangan. Yang sebelah kanan adalah tulang kaki, atau yang tangan adalah organ gerak atas, yang kaki adalah organ gerak bawah. Nah, organ gerak atas adalah yang coba pegang masing-masing. Yang paling atas ini adalah yang lengan atas. Oke, bentuknya panjang ya. Lalu ada yang tulang hasta sama tulang pengumpil. Itu adalah bagian dari lengan bawah. Ada 2, coba deh kalian pegang masing-masing tangannya. Ada 2 tuh di situ tuh. Nah, gimana cara bedain tulang hasta sama tulang pengumpil yang mana? Gampangnya, tulang hasta itu yang lurus sama jempol. Biasanya dia sejajar sama jempol. Tulang hasta. Nah, tulang pengumpil dia satunya. Nah, jelas ya. Lalu ada tulang telapak tangan. Telapak tangan pegang masing-masing. Ada tulangnya kan ya? Ada, alhamdulillah. Lalu ada juga tulang pergelangan tangan. Tulang yang ada di pergelangan tangan, jelas ya. Lalu ada tulang jari tangan. Yang sebelah kanan adalah bagian alat gerak bawah. Nah, alat gerak bawah itu dari pinggang ke bawah. Nah, di atasnya paha itu ada nama tulang panggul. Tulang panggul. Oke, bawah tulang panggung ada namanya tulang paha, ya kan, panjang dan besar gitu. Lalu ada sebelah sini ada tulang tempurung telapak kaki atau tulang lutut. Nah, pegang masing-masing, bentuknya bulat kayak gitu. Nah, lalu ada tulang betis sama tulang kering, sama. Kalau ini kan kaki atas itu 1 tulangnya, yang bawah juga ada 2. Nah, bedanya gimana tulang betis sama tulang kering?
Paling gampang ini. Kalau tulang kering itu yang gede, yang depan dan yang besar. Tulang kering. Nah, yang belakangnya adalah tulang betis yang kecil. Oke? Lalu di bawahnya ada tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Jelas ya? Lanjut. Nah, selain tulang, kemarin kan alat gerak ada dua. Ada yang namanya tulang, ada yang namanya otot. Nah, otot itu apa sih? Nah, otot itu adalah merupakan alat gerak aktif pada manusia. Nempelnya di mana? Nempel di tulang. Lah, daging yang kalian rasain itu ya otot itu, gitu. Nah, saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek supaya tulang kalian bisa gerak. Nah, jenis otot ada 3. Yang pertama adalah otot polos, otot jantung, sama otot lurik. Bedanya apa sih? Otot polos itu dia ciri-cirinya dia lemah. Dia nggak kuat-kuat banget. Tapi dia kerjanya terus-terusan. Contohnya apa? Contohnya adalah otot yang ada di organ dalam kalian. Kayak di lambung, tenggorokan, usus, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah otot jantung. Sesuai dengan namanya, artinya otot tersebut bekerja pada jantung. Nah, otot jantung ini perlu otot yang kuat, yang besar. Karena dia kerjanya cukup berat. Yaitu tugasnya jantung apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Dan dia nggak pernah berhenti berdetak ya. Nah, kan bahaya kalau berhenti berdetak ya. Artinya dia harus punya otot yang kuat. Yang ketiga adalah otot lurik atau otot rangka. Itu sama. Adalah otot yang menempel pada tulang. Gitu. Nah, setelah tulang, kita belajar sendi. Sendi itu apa sih? Sendi itu adalah bagian kecil yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Karena aku bayangin, tulang kan keras, tapi kok siku kalian bisa digerakin ya? Itu ada apa? Kok bisa nekuk gitu? Kok ada kepala kita bisa diputar-putar? Kok kita bisa jalan? Kok kita bisa lari? Nah, itu selain ada tulang dan otot, ada yang namanya sendi. Oke? Nah, sendi itu menghubungkan otot-otot kita. Kita kan bukan tulang besar yang jadi satu, nggak ada sambungannya gitu kan? Kita ada sambungannya. Nah, sambungannya namanya sendi tadi. Nah, sendi di sini ada bermacam-macam. Yang pertama, sendi putar. Bisa digunakan gerakannya berputar. Misalnya, sendi yang ada di leher kalian, antara yang nyambungin antara leher sama kepala nih. Nah, coba kalian putar, bisa kan? Bisa pastinya. Makanya namanya sendi putar. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel itu dia sendinya bisa digerakkan ke satu arah. Seperti engselnya pintu kok cuma satu arah ya. Nah, coba contohnya apa? Contohnya adalah tulang yang ada di siku kalian. Antara lengan atas sama lengan bawah. Coba kalian gerakin. Satu arah doang kan? Bisa nggak sampai balik belakang? Nggak bisa. Karena engselnya emang cuman engselnya. Sendinya emang cuma sendi engsel. Lalu ada lagi sendi peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Contohnya, sambungan antara panggul dengan paha. Itu kalian mau muter atas, bawah, kanan, kiri. Bisa kan? Bisa. Gitu kan, dia bisa bergerak ke semua arah. Lagi, sendi pelana. Sendi pelana itu bisa digerakkan ke dua arah. Misalnya, kayak tulang yang ada di pergelangan tangan kalian, ya kan? Bisa nggak? Coba tangan kalian ke depan terus ke belakang. Nah, dua arah kan? Nah, itu sendi pelana. Lalu yang terakhir adalah sendi geser. Sendinya hanya bisa menggeser, nggak bisa ke depan ke belakang, tapi cuma bisa goyang aja dikit. Contohnya adalah tulang pergelangan kaki. Nah, selain gerak rangka, ada juga gerak otot. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Itu udah jelas kok.
Ada gerak menekuk meluruskan, gerak menurunkan, menaikkan, memutar, dan lain sebagainya. Bisa baca sendiri ya, nanti FPT-nya Burani share. Nah, setelah subtema 2, kita langsung aja masuk ke subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama adalah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia adalah dengan cara yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, posisi tubuhnya jangan bungkuk, yang tegak, yang bagus, yang gagah gitu, biar tulangnya bagus tumbuhnya. Apalagi kalian kan masih masa pertumbuhan. Selanjutnya adalah dengan cara berolahraga secara teratur supaya ototnya nggak kaku, tulangnya nggak kaku. Jadi meskipun kalian di rumah aja, karena jangan rebahan terus, karena harus olahraga biar sehat. Lalu kalau misalnya nih, kan kita nggak bisa menghindari sakit ya. Nah, ada nih penyakit-penyakit yang disebabkan karena adanya kelainan pada alat gerak manusia, baik tulang maupun otot. Nah, untuk tulang, yang pertama biasanya ya, ini yang paling umum ya, itu adalah retak atau patah tulang. Nah, kalian pernah dengar kan pasti kan? Biasanya dia karena kebentur benda keras, bisa kecelakaan, bisa jatuh kalau nggak hati-hati dan posisinya nggak bagus, tulangnya bisa retak atau bahkan patah. Hati-hati ya. Selanjutnya adalah ada 3 nih, ada skoliosis, lordosis, sama kifosis. Nah, bedanya apa ya mereka bertiga ya? Kalau lordosis seperti pada gambar, dia tulangnya itu dia bengkok ke depan. Jadi kalau bahasa Jawa itu degek. Nah, gitu. Itu biasanya kelainannya bener kayak gitu. Kalau kifosis, ingat aja aki, kakek, bungku. Nah, kifosis itu sama kayak bungku, sama. Ya dia maju ke depan. Kalau misalnya dia tulangnya sudah nggak kuat lagi, terus karena gaya berjalan yang kurang baik, dia jadi bungkuk. Nah, itu namanya kifosis. Yang adalah skoliosis. Skoliosis itu dia bentuknya tuh S. Depannya kan skoliosis ya. Jadi tulang punggungnya dia bentuknya S. Gitu. Jadi dia bentuknya. Nanti kalian cari sendiri deh ya. Bisa kok. Gampang kok itu. Lanjut. Ada namanya rakitis. Rakitis adalah penyakit kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Yang terakhir adalah osteoporosis yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Nah, setelah kelainan pada tulang, sekarang kita ke kelainan pada otot manusia. Di sini ada 4 yang dijelaskan, yaitu adalah ada hipertrofi, atrofi, stiff, dan tetanus. Hipertrofi, hiper itu artinya apa? Besar. Kalau kalian pernah ke hypermart itu kan besar ya. Nah, itu artinya pembesaran otot akibat bekerja terus-terusan secara berlebihan. Kerja boleh, olahraga boleh, yang nggak boleh adalah yang berlebihan. Nanti ototnya lama-lama dia besar dan bengkak. Nah, itu yang nanti bisa bahaya. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi itu dia kelainan ototnya dia mengecil, lemah, menurunnya fungsi otot. Jadi karena ada penyakit bawaan atau karena bakteri bisa juga. Selanjutnya adalah stiff atau kaku leher. Jadi dia pernah dengar itu enggak salah bantal atau kecetit. Nah, itu kalau bahasanya kita tuh gitu. Nah, itu kali dia nggak bisa noleh. Atau kalau dibuat noleh sakit, dan itu namanya stiff atau kaku leher. Nah, bisa karena cedera otot, infeksi dari meningitis, atau gerakan tiba-tiba keceklok gitu. Aduh, nggak bisa noleh gitu. Biasanya sih gitu. Burani sering sih kayak gitu. Lanjut, ada namanya tetanus. Tetanus adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh bakteri yang spesifik, namanya adalah Clostridium tetani. Gampang ya, Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Gampang harusnya, oke? Lanjut. Nah, kenapa sih kok alat gerak itu bisa mengalami gangguan? Nah, bisa jadi karena bisa bawaan sejak lahir. Ada beberapa teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kurang beruntung, jadinya ada bawaan sejak lahir, kelainan pada otot dan
tulangnya. Atau bisa jadi karena bakteri, bisa juga karena virus. Nah, selain itu banyak juga kesalahan yang disebabkan karena kebiasaan. Contoh, yang pertama adalah membaca buku dengan posisi tidur. Hayo, sering ya pasti ya. Kalau baca buku tidur pasti tulang kalian atau tulang kalian pasti akan kaku dan bukan pada posisi yang seharusnya. Jadi kalau kalian mau baca atau mau belajar, posisinya duduk yang benar ya. Selanjutnya, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Bawa beban yang berat itu nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh lah terlalu melebihi batas kemampuan kalian. Nah itu yang nggak boleh. Lalu tidur dengan posisi yang nggak benar. Kayak gimana sih nggak benar? Ya kayak meringkuk, terus bergelung gitu. Itu kasihan tulangnya. Gitu. Jadi posisinya yang standar-standar aja. Lalu menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah emang susah nih biasanya sih, tapi dibiasakan pelan-pelan supaya posisi nulisnya tuh yang baik, yang benar. Jadi biar tulangnya juga tumbuh dengan bagus. Yang terakhir adalah karena gaya hidup, karena males, ngantuk, lapar, jalannya jadi bungkuk, doyong, itu nggak boleh, oke? Jadi berjalannya dengan tegak yang bagus. Nah, sudah selesai materinya di tema 1. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa baca PPT-nya lagi ya. PPT-nya aku udah belum di-share. Nanti bisa dibaca lagi, lalu kalian bisa kerjakan latihan soalnya. Yeay! Nah, gimana penjelasannya? Udah jelas apa belum? Kalau emang sudah jelas, nanti tugasnya dikerjakan ya di Bupena 5A. Oke? Kalau emang belum jelas, nanti bisa ditanyakan Bu Rani di Microsoft Teams ya. Di chatnya nanti bisa ditanyakan di situ aja. Terima kasih. Semoga kalian selalu semangat dan selalu sehat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.